Dan di era AI ini kelihatannya disrupsinya tuh sangat-sangat cepat, sangat dalam, sangat masuk ke dalam kehidupan, pekerjaan dan lain-lain gitu. Dan dulu mungkin setahun sekali ya ada update teknologi, terus akhirnya setahun beberapa kali. Nah sekarang sehari beberapa kali gitu ya di dunia AI ini. Kalau kita competing cuma atau belajar cuma teorinya aja, prompting dan lain-lain, tapi kita nggak fokus ke hasil akhirnya, justru itu jadinya takutnya yang di-celebrate malah justru prosesnya aja gitu. Padahal kita mau bikin sesuatu yang istilahnya ya dengan apa yang saya tulisin tentang masterpiece mindset, mahakarya baru nih. Tapi kalau kita fokus, kita nilai bukan hanya speed tapi quality dari hasil akhirnya, ya mudah-mudahan kita bisa benar-benar menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Artinya, AI tidak menggantikan kita. Ia memperbesar dampak jika kita hadir dengan kesadaran. Selamat datang di Diskursus Literasi Power by Bukuku. Program yang menghadirkan ruang obrolan tentang buku, gagasan, dan pertanyaan-pertanyaan penting di zaman kita. Hari ini, kita akan membicarakan sesuatu yang sedang mengubah cara kita bekerja, belajar, dan bahkan memaknai diri sebagai manusia. Kehadiran Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut AI. Di satu sisi, teknologi ini menjanjikan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan. Namun, di sisi lain, banyak orang mulai bertanya, di mana posisi manusia? Apa yang masih menjadi kekuatan kita di dunia yang semakin otomatis ini? Untuk itu, Diskursus Literasi telah menghadirkan penulis buku Becoming Power Human. Sebuah buku yang tidak menawarkan ketakutan dan juga tidak menyederhanakan teknologi, tapi mengajak kita untuk berpikir, kita ingin menjadi manusia apa di era AI ini? Telah hadir di samping saya, penulis Becoming Power Human, sekaligus praktisi yang aktif dalam diskusi manusia dan teknologi Inspigo. Mas Tio Guritno, terima kasih telah hadir. Apa kabar, Mas? Baik, thank you. Mas, langsung aja. Siap. Ini buku perdana yang Mas tulis dengan judul Becoming Power Human. Kalau misalnya kita kan sebagai orang atau pembeli yang baru melihat nih, ketika melihat covernya pertama kali, yang langsung terbesit di saat membacanya adalah manusia berdaya di era AI. Jadi mungkin pemikirannya, apakah ini buku hanya sekedar membicarakan AI gitu. Lalu dari Mas sendiri, ada nggak sih Mas yang dari diri Mas ini memiliki keresahan tersendiri atau alasan yang spesifik sehingga melahirkan dan menulis buku Becoming Power Human ini ya? Ya, thank you. Jadi mungkin sedikit background, saya di industri teknologi udah lebih dari 20 tahun. Dulu awal karir saya di Silicon Valley 12 tahun, lalu saya pulang ke Indonesia. Jadi saya mengalami banyak disrupsi gitu ya, dari mulai internet sampai smartphone, social media, dan lain-lainnya gitu, teknologi disruption. Dan di era AI ini kelihatannya disrupsinya tuh sangat-sangat cepat, sangat dalam, sangat masuk ke dalam kehidupan, pekerjaan, dan lain-lain gitu. Dan dulu mungkin setahun sekali ya ada update teknologi, terus akhirnya setahun beberapa kali. Nah sekarang sehari beberapa kali gitu ya di dunia AI ini gitu. Jadi cepat sekali perkembangannya, dan saya merasa bahwa si manusia ini semakin canggih teknologinya, kok kita kehilangan power kita, kelebihan-kelebihan manusia gitu. Jadi mungkin kalau kita mundur sedikit lah, kita lihat social media teknologi. Social media itu sebuah teknologi yang menurut saya sangat impactful terhadap kehidupan kita gitu ya. Jadi dulu di buku saya cerita tahun 2009, ini belum ada Instagram ya, masih Facebook dulu ya. Itu teman kantor saya waktu masih di Silicon Valley, itu udah mulai puasa social media. Karena dia dulu seorang server, dia melihat teman-temannya surfing, dia lagi kerja, dia langsung kena mental gitu kan. Nah itu dia untuk meregulasi emosinya tuh susah banget gitu zaman itu. Akhirnya dia udah mulai puasa gitu, puasa sosial media. Nah
sekarang kan mulai masuk tuh ya mental health di obrolan-obrolan kita, pengaruh sosial media itu sangat-sangat besar sebetulnya. Nah, kita ngelihat AI ini semakin lama semakin canggih gitu. Ini bukan masalah mental lagi, karena nanti kita membandingkannya bukan dengan kehidupan orang lain, tapi dengan sebuah intelligence yang manusia sendiri yang buat gitu. Nah, kita pekerjaan nanti misalnya banyak take over oleh teknologi AI. gitu. Nah, kita membandingkan diri kita dengan sebuah teknologi yang sangat canggih. Nah, mungkin bukan mental lagi, tapi lebih ke eksistensi juga gitu. Mempertanyakan manusia jadi ngapain dong gitu. Ini udah canggih semuanya, terus kayak what do I do gitu. Apa yang saya bisa lakukan lebih dari mesin-mesin ini yang canggih. Nah, jadi mumpung ini masih sangat early di dunia AI, kita masih namanya itu artificial narrow intelligence ya, kita masih di early AI phase yang nantinya sampai ke artificial general intelligence, sampai ke super intelligence, itu perjalanannya masih panjang. Nah, kalau kita nggak inget sebagai manusia tentang kelebihan kita, power kita bisa krisis eksistensi nanti. Gitu kalau menurut saya ya gitu, karena dengan sosial media itu terlihat mental health segitu besarnya efeknya gitu terhadap kehidupan kita, yang ini nanti prediksi saya bisa ke arah sana. Dan saya baca banyak buku-buku dari futurist yang saya respect gitu, ya banyak yang mengarah ke arah sana. Jadi menurut saya itu sih yang membuat saya, wah, biarpun background saya teknologi, tapi saya juga harus mengingatkan diri saya sendiri sebetulnya tentang kelebihan manusia. Dan saya melihat manusia itu sebagai sebuah advanced technology gitu ya. Kalau mungkin teman-teman juga research gitu, kita kan di dalam tubuh kita itu ada triliunan cells ya. Cells yang mereka bukan cuma makhluk hidup, tapi they're actually talking to each other, synchronizing. Ya, kalau kita lagi stres ya, nanti semuanya kerasa tuh kan, kenceng gitu kan, stres. Kalau kita happy, semuanya happy gitu ya. Jadi sebetulnya ada teknologi di dalam kita yang itu sangat-sangat powerful, dan kita bisa melahirkan mahakarya-mahakarya gitu. Tapi kalau kita tidak mengenali teknologi kita, tidak appreciate teknologi kita, menurut saya ke depannya ya kita cuma membandingkan kelebihan kita bekerja sama komputer gitu. Padahal kita tidak mengerti bahwa kita tuh sebuah advanced technology. Kalau nanti di YouTube ya gitu, saya pernah lihat ada di YouTube atau di mana gitu. Jadi Elon Musk tuh dia lagi bikin robot. Dia baru realize bahwa panjang jari manusia itu berbeda-beda karena apa ya gitu. Kira-kira kenapa? Kenapa tuh, Mas? Jadi kalau kita menggenggam sesuatu nih seperti ini panjangnya sama nih gitu di sini. Jadi nge-gripnya itu akan sangat kuat gitu kan, tugasnya tangan itu untuk nge-grip ya, untuk membawa barang gitu kan. Nah itu berarti secara desain dari Tuhan Yang Maha Esa itu kan kita udah sangat advance gitu. All these things yang kita anggap ini biasa aja setiap hari ternyata ada purpose-nya gitu. Dan robot, artificial intelligence itu kan banyak yang sekarang dibikin namanya humanoid ya gitu. Jadi menduplikat manusia. Betul. Gitu. Tapi manusia sendiri nggak appreciate sebetulnya teknologi kita gitu. Jadi di dalam bukunya saya bahas itu juga, intinya kayak saya pengen sebetulnya manusia itu bisa berkarya sehebat mungkin. Kita punya banyak contoh di luar sana gitu ya. Kita punya Borobudur, kita punya berbagai macam karya-karya yang luar biasa karena kehebatan manusia. Harusnya manusia plus teknologi lebih hebat daripada itu lagi. Jadi jangan kita krisis eksistensi gitu, kira-kira gitu. AI ya? Betul. Oke. Mas, berarti secara keseluruhan atau secara garis pendeknya lah ya, buku ini membicarakan tentang kesadaran kita memiliki posisi yang berbeda dengan AI gitu. Kita nggak akan tergantikan gitu. Iya, kita tahu dulu dengan diri kita sendiri sih, lebih mengenal diri kita, tadi teknologi kita, ini sangat yang banyak kita nggak tahu. Jadi sebetulnya saya nggak, ada banyak juga pembahasan itu di dalam buku, tapi sifatnya lebih ke reflektif gitu ya. Tapi yang apa namanya, yang saya pelajari juga bahwa ya kita tuh selalu melihat keluar gitu kan, kita jarang melihat ke dalam. Nah inilah saatnya AI sebagai mirror ya, bahwa itu aja canggih banget, gimana di dalam kita gitu. Sebetulnya kita jauh lebih canggih. Nah, tapi kadang-kadang
kita karena nggak pernah ngulik yang di dalam, sehingga kita cuma membandingkan luar sama luar lah kira-kira gitu. Nah itu yang bikin orang jadi nervous sekali melihat teknologi yang sangat cepat ini gitu. Jadi Mas kayak buku ini tuh menjadi obat dini untuk kita, apalagi misalnya saya nih sebagai anak muda pasti tidak bisa dalam kehidupan sehari-hari selalu beriringan dengan AI. Baik saya bekerja, saya belajar, bahkan untuk keseharian saya pun rasanya saya butuh validasi nih dari AI gitu. Apakah kadang juga terbesit pertanyaan di diri saya, apakah saya akan tergantikan oleh AI dengan kecanggihannya? Apakah nanti di dunia masa depan ini kita masih dibutuhkan manusia? Apalagi AI ini ya itu tadi mirror ya, udah seperti manusia sendiri gitu. Apakah buku ini itu ingin mengingatkan kita, ingin membangun mental kita bahwa enggak, kita punya sesuatu gitu? Ya, saya sebagai teknokrat gitu ya di dunia teknologi, saya optimis terhadap perkembangan teknologi ini gitu. Tapi yang saya tulis dalam buku itu ya bagaimana ada banyak tips-tips ya untuk basically pertama menghadapi perubahan. Biasanya orang tuh sangat nervous menghadapi perubahan dan nggak apa-apa, berarti teknologi ini sangat disruptif. Kalau teknologinya biasa-biasa aja, rasanya nggak kayak gini gitu, nggak nervous gitu kan. Mungkin kamu pernah dengar blockchain, misalnya cryptocurrency gitu kan, itu kan sebenarnya teknologi yang canggih. Tapi mungkin disruption levelnya nggak sedalam AI, karena AI langsung ke misalnya kamu kuliah, kamu ngerjain tugas segala macam, itu kan langsung ke kita gitu. Jadi levelnya tuh beda dan rasa disruptif tuh ya seperti ini, nggak nyaman gitu. Nah, saya menjelaskan ya bagaimana kita mengarungi proses itu dan juga memberikan tips-tips gimana sih kita kalau mau menggunakan teknologi dalam berkarya gitu. Karena kalau menurut saya teknologi is a tool lah gitu ya. Jadi ujung-ujungnya manusia itu kekuatannya adalah berkarya. Nah, kita berkarya untuk masa depan peradaban kita lah gitu ya. Mungkin saya juga nggak mau terlalu serius banget, tapi ini kan kita evolving ya. Mungkin dari saya masih kecil sampai sekarang ini peradaban berubah terus. Nah, future civilization akan ditentukan oleh apa yang kita kerjakan sekarang. Nah, jadi saya juga share juga tips untuk gimana bisa bikin karya-karya yang monumental bekerja sama dengan teknologi gitu di situ. Jadi ujung-ujungnya saya percaya bahwa manusia itu punya kekuatan yang luar biasa. Kita sudah buktikan di dunia ini banyak sekali mahakarya manusia. Harusnya with AI itu jauh lebih punya potensi yang sangat besar untuk melahirkan mahakarya yang either sama atau lebih bagus daripada itu gitu. Tadi kan ngomongin soal manusia punya power sebenarnya dengan bantuan AI ini gitu. Terus di covernya ini kan Mas memilih judul Becoming Power Human. Apa bedanya dengan narasi superhero human atau manusia unggul? Kenapa memilih judul Power Human, Mas? Iya, sebenarnya di judulnya sendiri ya. Judulnya itu Becoming Power Human. Power Human itu maksudnya kita human yang di empower oleh teknologi. Tapi sebetulnya yang paling penting di dalam judul Becoming Power Human adalah becoming. Becoming-nya. Karena menurut saya proses menjadi power human itu bukan proses yang satu titik terus sampai gitu, enggak. Tapi becoming itu mengilustrasikan sebuah iterasi, sebuah proses yang terus-menerus. Ya, mungkin kita nggak akan pernah mencapai titik yang benar-benar power human banget. Tapi justru proses becoming-nya itu yang penting, karena tadi kita misalnya takut sama teknologi, terus kita akhirnya bisa beradaptasi, kita melahirkan karya, itu kan sebuah proses. Nah, becoming itu justru yang menurut saya menjadi highlight di dalam judul ini, yang mengingatkan ya saya sendiri dan of course ya saya banyak pemantik-pemantik untuk para pembaca, supaya bisa banyak berefleksi juga gitu. Kalau saya sih ada di titik mana ya gitu kira-kira, saya mau kemana ya gitu, karena ya becoming itu it's a process terus-menerus. Nggak ada ujungnya gitu kira-kira. It's a iterative experience gitu. Berarti becoming untuk menerima diri di tengah era disrupsi ini gitu ya. Buku ini lebih ke situ gitu. Iya, dan menghasilkan karya-karya itu ya. Dan gitu. menghasilkan menjadi manusia yang berpower gitu. Iya, dengan bantuan atau empowerment dari teknologi kita bisa menghasilkan karya-karya yang akan membantu
manusia lainnya gitu kira-kira. Oke, berarti sebenarnya kita tidak perlu takut dengan teknologi AI ini. Justru kita harus menerimanya beriringan dengan kita. Seperti itu ya, Mas? Ya, jadi sebenarnya di buku beberapa hal saya bahas kayak misalnya kita mengerti diri kita sendiri, kekuatan kita apa, masing-masing orang punya kekuatan masing-masing. Kalau kita udah mengerti itu, kita empower gitu dengan teknologi, itu akan nge-boost-nya akan luar biasa dan hasil mahakarya juga akan luar biasa gitu. Ngomongin soal teknologi, Mas, yang kita tahu juga Wapres kita saat ini tuh lagi menggembor-gemborkan banget nih soal AI, dia datang ke seminar dan lain-lain ngomongin soal AI. Itu apakah ada komunikasi dengan beliau? Apalagi Mas kan ngomongin soal AI ya di buku perdananya. Apakah ada komunikasi dengan beliau seperti itu, Mas? Ya, saya sebagai praktisi lah ya, saya sebagai praktisi, sebagai penulis, ya saya pernah diskusi juga dengan beliau, men-share insights gitu dengan pengalaman yang saya punya dan apa yang ada di buku, ya kebetulan sudah dibaca juga, jadi dia tahu pemikiran saya seperti apa. Karena again teknologi itu angle-nya adalah mengempower kan. Kalau misalnya kita ngomongin mau kita masukkan ke dunia edukasi gitu dari TK sampai kuliah gitu misalnya, kalau saya approach-nya mungkin akan mulai dari atas ke bawah, which means dari kuliah, SMA, SMP, SD gitu ya. Mungkin TK belum perlu lah gitu. Even SD aja portion-nya lebih harus diatur gitu kan. Kenapa saya mulai dari atas ke bawah gitu kalau pandangan saya, karena kalau di SD itu ya ini brain masih developing ya, otak kita masih developing di umur-umur segitu. Terus juga kita juga nggak pengen mereka terlalu tergantung, karena imagine kalau AI-nya mati lah gitu, AI-nya mati ya mereka harus capable of doing all these things yang manusia tuh memang harusnya capable. Jadi jangan sampai AI-nya mati dia less capable dibanding dengan generasi sebelumnya. Nah itu kan sebetulnya sangat sensitif ya kalau di umur-umur SD, karena saya pernah bikin dulu waktu masih di Silicon Valley bikin solusi untuk anak-anak SD itu nggak semudah itulah gitu ya, menginjek teknologi di dalam keseharian mereka. Biarpun mereka mungkin nonton YouTube setiap hari, main game setiap hari gitu. Tapi kalau di edukasi kita ada porsinya, dan AI itu sebetulnya intelligence yang mungkin porsinya harus pas aja gitu. Jadi jangan sampai mereka ngakib. Tapi kalau kita mulai dari atas gitu, itu kan udah lebih mature, udah kita istilahnya race-nya lebih kecil lah gitu untuk bereksperimen. Nanti kalau udah dapat formatnya kita bisa turun ke bawah, kira-kira gitu. Ya saya diskusi banyak ya pemikiran saya kayak misalnya yaitu fokus ke output gitu ya, bukan masalah kita belajar prompting. Biarpun di dalam buku ini saya ada ngasih tahu sedikit. Inilah framework prompting yang saya pakai juga. Tapi prompting itu kan proses gitu ya. Nanti semakin canggih teknologi akan semakin mudah prompting gitu. Mungkin kita ngomong sedikit gitu udah bisa, atau mungkin nanti dengan telepati gitu ya, kita mikir sedikit udah bisa gitu ya. Jadi semakin lama semakin mudah untuk prompting. Tapi yang penting itu adalah menurut saya imagining atau envisioning hasil akhir dari karya yang kita mau keluarkan gitu atau mau buat gitu. Nah, itu adalah core, karena kalau kita competing cuma atau belajar cuma teorinya aja, prompting dan lain-lain, tapi kita nggak fokus ke hasil akhirnya, justru itu jadinya takutnya yang di-celebrate malah justru prosesnya aja gitu. Padahal kita mau bikin sesuatu yang istilahnya ya dengan apa yang saya tulis di sini tentang masterpiece mindset, mahakarya baru nih gitu. Jadi gimana orang-orang Indonesia ini, kita kan punya history yang pernah bikin mahakarya seperti Borobudur dan lain-lain itu ya. Kita bisa bikin Borobudur baru dan kita celebrate itu ya hasil mahakaryanya itu. Jadi karena at the end of the day it's not about the AI itself, karena AI-nya itu tool untuk membuat sebuah mahakarya itu, dan mahakarya itu kan ya butuh intention, butuh care juga, kita deep juga dalam pemikiran-pemikiran kita gitu. Nah itu yang kita fokuskan, karena sekarang ada tren atau ada fenomena gitu namanya work slop gitu ya. Work slop itu orang kerja menggunakan AI tapi ya sloppy gitu. Sloppy meaning tuh kita prompting selesai
terus udah nih jadi gitu ya. Di tempat kerja itu banyak terjadi, bikin misalnya proposal atau bikin surat pidato gitu, bikin aja kan gampang ya gitu. Tapi nanti dikasih ke bosnya, bosnya bilang, wah kok kamu nggak mikirin audiensnya siapa, kamu nggak mikirin posisi saya sebagai direktur ini tuh bagaimana delivernya, kamu nggak mikirin stakeholder yang datang nanti siapa aja gitu kan. Jadi itu kan harus dengan apa, lagi-lagi dengan pemikiran manusia, dengan craftsmanship kita ya, kita punya ability to craft something yang benar-benar bisa jadi tadi sebuah karya. Nah sekarang banyak tuh yang cuma prompting selesai. Nah kita kan nggak pingin itu. Ya kalau kita fokus cuma di technical promptingnya, ya mungkin jadinya seperti itu. Tapi kalau kita fokus, kita nilai bukan hanya speed, tapi quality dari hasil akhirnya, ya mudah-mudahan kita bisa benar-benar menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan saya yakin Indonesia, saya dulu lama di luar ya, saya yakin Indonesia itu sangat-sangat capable, dan Indonesia itu salah satu negara paling kreatif di dunia menurut saya. Saya bukannya bias, tapi saya udah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ini kreatif banget Indonesia. Dengan segala limitasi yang kita punya, sangat kreatif. Jadi creativity ditambah AI fluency, ditambah craftsmanship gitu ya, kita harusnya bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan saya yakin, karena saya kemarin tuh sempat ini ya promosi buku ke Jayapura gitu, ke Papua. Saya ke salah satu universitas di sana. Mereka excited tuh, mereka juga udah pakai AI gitu ya. Dan saya yakin ya kalau kita bisa angkat ini, celebrate ini gitu ya, dari pemerintahan, dari misalnya dari Mas Wapres gitu ya, kita bisa kok jadi negara yang bisa mengoptimize teknologi gitu. Bisa welcome dengan karena AI itu sebetulnya kan everyone in the world atau every country in the world itu mirip-mirip lah levelnya ya. Mungkin ada yang lebih maju ya, China of course ya lebih maju, tapi nggak jauh gitu bedanya. Jadi kalau kita bisa mengoptimize teknologi ini, kita bisa sebetulnya leapfrog ini ya, lompat gitu, jadi batu lompatan, batu loncatan, sehingga kita bisa jadi negara yang lebih maju. Tapi ya intinya tadi ya, kalau di pendidikan saya akan mulai masuknya dari atas sampai baru turun ke bawah, kira-kira gitu. Jadi dimulai dari atas dulu, baru bisa mengedukasi sampai ke bawah-bawah. Ya istilahnya eksperimennya dari yang less risky sampai yang risky lah gitu ya. Tapi kan jadinya resikonya lebih ketakar. Tapi masalah speed kapannya itu kan ya bisa diatur. Belum tentu yang SD dapetnya 10 tahun lagi, itu kan lama banget ya. Kita mungkin bisa lebih percepat dengan eksperimen-eksperimen yang iteratif gitu. Dan ya pada akhirnya kita, kalau pendapat saya, kita nggak pingin mengeksperimenkan generasi yang ini akan menjadi masa depan kita gitu ya. Misalnya SD kita terlalu inject too much of AI, terus AI-nya mati, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan mereka kan yang akan menjadi generasi emas gitu kan. Nah kan kita kan harus berpikir tentang dampaknya juga gitu. Kita maunya elevated, tapi kenyataannya mungkin vice versa, karena ya approach-nya gitu, kira-kira gitu sih. Tapi itu pandangan saya pribadi ya. Tapi kan Mas, di tengah masyarakat kita sekarang itu AI ini tuh masih menjadi perdebatan ya Mas, antara baik dan buruk. Sebenarnya itu bermanfaat atau tidak, dapat menggantikan atau tidak. Kalau yang Mas lihat sendiri tuh, untuk menjawab kekhawatiran masyarakat, sebenarnya ada nggak sih satu hal yang paling fundamental yang sebenarnya walaupun AI yang semakin canggih ini tuh, kita manusia itu nggak tergantikan gitu? Teknologi itu sebenarnya netral ya. It's neutral, every technology, even social media, it's neutral. Tergantung kita mau follow siapa gitu kan, ngikutin siapa. Itu kan dampaknya ke kita sendiri. Jadi it's always a neutral kayak aset gitu ya, bukan sesuatu yang ini jelek, yang ini bagus gitu. Itu kan tergantung penggunaannya. Begitu juga dengan AI gitu. AI itu sebenarnya neutral, gimana kita menggunakannya. Ada yang bisa untuk ngebohongin orang gitu kan. Ya, banyak sekarang penipuan pakai AI di deepfake, terus menipu orang segala macam. Ada juga yang jadi tempat curhat AI itu. Iya, ada juga yang benar-benar bisa membantu produktivitas dan lain-lain. Ada yang tadi misalnya curhat. Nah itu seberapa banyak, itu kan sebetulnya kita manusia dengan sadar. Jadi sebetulnya butuh kesadaran levelnya yang lebih tinggi juga ya. Sebetulnya ini juga berlaku untuk sosial media gitu. Kalau kita nggak sadar apa yang kita lakukan gitu ya, mengkonsumsi sosial media, kita ada orang-orang
pergi ke sini kita FOMO gitu, padahal itu bukan sesuatu yang kita mau lakukan, tapi itu menjadi social pressure. Ya pada akhirnya itu kan kita juga nggak menjadi diri kita seutuhnya gitu kan. Begitu juga dengan AI lah, kita menggunakannya apakah untuk mengempower kita atau ya untuk menjerumuskan kita gitu. Jadi kalau pandangan saya sebetulnya ya netral, tapi AI ini seperti jalanan licin gitu ya. Saya mengibaratkannya itu sebagai runway yang licin. Runway itu yang di airport gitu ya. Itu licin, either kita bisa terjerumus masuk jurang atau kita bisa take off gitu. Naik ke atas. Karena ya kalau kita terlalu tergantung semuanya kita outsource gitu ke AI, sedikit-sedikit kerjaan, kamu kuliah semua AI kelihatannya bagus, padahal kalau dites nggak bisa apa-apa gitu ya. Itu kan kita jadi menjerumuskan diri kita sendiri, kita bukan menjadi manusia yang capable gitu. Kita nggak jujur ke diri kita sendiri. Tapi kalau kita benar-benar mengempower diri kita untuk bisa bikin mahakarya ya kita bisa take off lah gitu istilahnya. Jadi kesadaran itu menurut saya penting ya. Kesadaran itu penting dalam menggunakan teknologi. Makanya kenapa saya juga tadi pilihnya dari atas ke bawah itu dari level yang lebih mature gitu dari ini, karena kan kesadarannya juga lebih tinggi harusnya dibanding mungkin anak yang lebih muda gitu yang secara umur gitu. Jadi itu penting. Saya juga ngomongin di buku tentang consciousness, tentang kesadaran. Nah, karena itu that's the power yang kita punya sebagai manusia gitu ya, kesadaran itu. Kesadaran. Tapi ngomongin soal kesadaran, saya jadi keinget nih Mas. Tadi saya udah baca bukunya sebagian. Ini terbagi jadi 7 bagian buku gitu. Di bab 5-nya itu tentang masterpiece mindset gitu. Terus saya mungkin ini akan spoiler dikit ya ke pemirsa yang sedang menonton. Ada kata-kata yang Mas tulis, saya bacakan sedikit. Artinya, AI tidak menggantikan kita. Ia memperbesar dampak jika kita hadir dengan kesadaran. Tadi Mas juga ngomongin kesadaran. Di buku juga Mas ngomongin kesadaran. Kesadaran akan apa, Mas? Yeah. Karena lagi-lagi kekhawatiran kita di masyarakat ini, AI ini tuh dapat menggantikan kita. Lalu bagaimana cara kita memposisikan diri kita sebagai manusia untuk tidak ke-mindset dengan kata-kata AI akan menggantikan kita gitu. Iya, itu bisa dibaca di buku sebetulnya sebanyak ya. Cuma mungkin sedikit spoiler dikit. Jadi kesadaran itu kan kita tuh sebagai manusia yang dibilangnya sekarang di era modern gitu ya. Kita sering melakukan sesuatu tuh autopilot, bener nggak sih? Iya, betul. Pagi kerja, ini bikin ini, minum kopi, kita nggak sadar apa yang kita lakukan. Ngikutin rules aja gitu. gitu. Kita ngikutin rules, pressure, dari social pressure misalnya teman-teman, kita kesini yuk, gini-gini, ngapain gitu. Kita ikut-ikut aja, jadi kita kayak rasanya nggak sadar penuh apa yang kita lakukan gitu. Kita lebih ke autopilot tadi itu. Yeah. Nah, kesadaran itu adalah menurut saya kayak kita mengerti diri kita dulu pertama, sadar akan potensi kita, kita sukanya apa, kita nggak sukanya apa, terus kalau kita berkarya tuh rasanya seperti apa yang kita senengin gitu ya, misalnya kita berkarya di hal ini, rasanya seneng banget gitu ya, itu kita sadar bahwa kita tuh suka di hal ini, kita bisa baik di hal ini, kita jago di hal ini, itu nggak apa-apa gitu. Nah itu kesadaran menurut saya. Nah kalau kita sadar akan itu semua, akan potensi diri kita, dan ini bukan sifatnya istilahnya harus ditemukan di umur segini gitu, nggak juga gitu. It's a process, and itu akan berubah terus seiring waktu. Saya umur segini juga saya masih proses terus karena ya secara lingkungan berubah ya, mungkin saya akan punya preferensi yang berubah gitu. Tapi untuk merasakan itu saya harus punya kesadaran juga untuk tadi ya terus checking gitu kan. Nah itu menurut saya penting sehingga dalam kita menggunakan teknologi kita benar-benar tahu bahwa oke, kita nih gini, saya jago banget bikin ini gitu, saya jago banget bikin ini. Nah, kalau diinjek dengan teknologi itu akan nge-boost gitu. Semakin berpower lagi. Iya, jadi penting gitu ya. Jadi anak saya yang pertama SMA ya, jadi penting buat dia menurut saya kalau saya tanya gimana tadi hangoutnya gitu, ya oke lah biasa-biasa aja gitu. Saya bilang kalau biasa-biasa itu nggak jelas apaan gitu ya. Kamu yang suka apa di hangout itu kayak nggak suka apa gitu. Jadi saya melatih dia tuh untuk
punya kesadaran, nggak apa-apa kok nggak suka sama sesuatu, asal kamu sadar kamu nggak suka sama itu. Kalau kamu suka sama sesuatu juga nggak apa-apa, dan kenapa kamu suka sama itu. Biasanya saya malah lebih ada levelnya gitu. Misalnya kamu seneng banget, oh tadi kita ngobrolin ini ayah, ngobrolin tentang apa misalnya game, suatu game gitu kan. Coba kamu taker kesenangannya itu seberapa gitu, seberapa levelnya itu segini Iya. gitu. Semakin kita sadar akan diri kita, gimana perasaan kita, ya, apa namanya, hal-hal yang kita nggak suka, apa yang kita suka, itu semakin kita jadi mengerti gimana cara nge-boost diri kita dengan teknologi. Jadi latihannya, ya saya dengan diri saya sendiri of course ya, tapi saya juga implement di rumah saya, di anak-anak saya, dan harapannya semua orang kalau di Indonesia ini kalau bisa tahu dengan kapabilitas mereka, dan sadar dengan potensi mereka, ya ini teknologi udah menunggu nih untuk nge-boost gitu kira-kira. Tapi kalau kita nggak tahu, kita cuma pakai-pakai aja, ya udah gitu-gitu aja paling kalau menurut saya ya. Iya. Jadi nggak bisa optimal gitu. Berarti langkah pertama sebenarnya itu ya know yourself. Self awareness ya. Iya. Ya. Untuk tahu diri kita sendiri dulu. Itu ada di buku juga ya. Oke, luar biasa. Jadi ada jawabannya semua di buku ini gitu Yes. teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa langsung baca untuk ya nggak perlu takut sama perkembangan zaman ini. Enggak. Bahkan AI ini bisa menjadi tools yang ngebantu kita untuk menciptakan mahakarya yang lebih Yes. besar lagi. Justru di titik ini yang kalau saya bilang sih belum canggih-canggih banget ya. Mm-mm. Biarpun kita pakai ChatGPT, Gemini segala macam, rasanya udah canggih banget. Iya ya. Itu belum canggih-canggih banget. Nah, Walaupun kalau bisa membentuk kita jadi foto sama idol kita gitu. ya oke lah itu. Tapi nanti lihat kita, misalnya 10 tahun dari sekarang. Tapi kalau kita udah kehilangan kita tentang pemahaman kita atau kesadaran kita tentang kita sendiri, itu semakin jauh ya. Semakin kita kayak ya dengan mudah lah di-replace oleh teknologi gitu. Karena kita sendiri nggak punya pegangan. Nah, tapi kalau tahu kita bahwa kita itu sangat powerful, kita bisa capable of doing all these masterpiece things gitu ya. Saya rasa justru kita mindsetnya jadi kebalik. Jadi kita nggak takut, malah justru kita bisa melahirkan mahakarya-mahakarya. Contohnya misalnya ya, kayak anak saya kan emang ini mungkin dari tadi ceritanya anak ya, tapi karena lebih apa Relate ya, ya, lebih lebih relate, dekat lebih gitu. private juga Iya. gitu ya. Dia kan suka bikin game gitu, dia suka nulis game gitu kan. Nah sekarang kalau kita mau bikin game, misalnya ada multiple universes gitu ya, multiple alam semesta atau multiple planets gitu. Kita bisa bikin algoritma terhadap satu planet itu begini gitu ya, dengan bumi ini kan sudah ada algoritmnya sendiri. Nah, itu sekarang bisa kita lakukan ya dengan teknologi. Ya yang ngerjain ya mungkin dia aja satu orang gitu misalnya. Tapi capable of doing things itu tuh sangat bisa di-boost oleh teknologi asal dia tahu kekuatannya dia apa. Gitu. Another thing sebenarnya saya juga cerita tentang imagination gitu ya. Imagination itu juga kekuatan dari manusia juga ya. Karena bermimpi itu adalah sebuah skill gitu. Saya sering sharing juga di beberapa gathering gitu. Itu juga another thing yang saya tulis. Tapi intinya punya kesadaran atas capability kita lah gitu. Baru Punya kita kesadaran akan kemampuan kita dan tidak khawatir dengan perkembangan khawatir. AI ini. Karena itu bisa menjadi alat sebenarnya yang membantu kita, bukan menyingkirkan kita ya Mas. Wow, luar biasa. Jadi kalau misalnya Mas di buku ini tadi kan 7 bagian. Kalau misalnya Mas dikasih kesempatan untuk menambah 1 bab lagi yang ingin disampaikan di dalam buku ini gitu Mas. Apa yang ingin Mas sampaikan? Jadi aslinya itu sebenarnya 400 halaman. Saya pangkas jadi kurang dari 200. Karena ini buku pertama, saya pengen make sure ini light gitu ya. Mungkin nanti di buku selanjutnya saya sebenarnya pengen bahas teknologi manusia sih lebih banyak ya. Karena apresiasi kita terhadap teknologi kita sendiri itu kayaknya nggak sebanyak itu dan nggak sesering itu. Kita harus benar-benar mengingatkan diri kita bahwa kita tuh canggih loh gitu. Nah mungkin saya akan bahas tentang energi gitu ya. Kita adalah makhluk energi, dan energi itu kan dihasilkan dari apa yang kita lakukan di dalam sini gitu. Itu sebuah intricate engineering yang sangat canggih. Nah itu kalau kita udah memahami
tadi ya, energi kita ngomongin keselarasan, itu kalau di-boost dengan teknologi itu akan sangat Luar biasa. optimal sekali. Mengoptimalkan. Dan kalau ngomongin AI itu dari sekarang kan Neuro Intelligence ke AGI ke ASI itu nanti menuju ke arah sana sebetulnya gitu ya. Super Intelligence tuh tahu ilmu alam semesta, tahu ilmu energi. Nah, ya mungkin itu obrolan selanjutnya lah di buku itu ya yang belum saya masukkan, tapi mungkin seputar itu yang saya mau masukkan karena level kesadarannya juga akan lebih tinggi yang kita bahas, dan saya rasa manusia ini bisa benar-benar bisa optimal kalau kita mengerti energi kita, terus nanti teknologi sebenarnya bisa memodify juga ya energi kita supaya kita benar-benar optimal gitu. Oke, terakhir Mas, satu pesan reflektif untuk anak muda untuk menjadi becoming power human. Boleh Mas? Ya, jadi kalau menurut saya ya becoming power human tadi ya, it's a process, it's a never ending process gitu. Jadi jangan berpikir ini ada satu titik yang selesai gitu kan. Jadi it's a process. Mulailah dari berkarya. Teman-teman yang kuliah bisa mulai banyak bikin portfolio karya-karya. Menggunakan AI nggak apa-apa gitu, tapi kita stretch terus gitu karya-karya kita. Kalau udah mulai kerja, saya bahas juga di buku tentang definisi karyawan gitu ya. Karyawan itu ya esensinya berkarya gitu ya, bukan hanya mengerjakan tugas gitu, tapi berkarya. Berkarya itu ya dengan sepenuh hati, dengan intention, dengan expertise kita. Nah, itu jadi mulailah dengan karya-karya itu. Jadi iteratif prosesnya itu fokus di karya, kita bisa injek teknologi. Saya rasa itu akan banyak penemuan diri juga yang kita nggak tahu lewat proses itu gitu. Jadi kalau mau tips ya mungkin itu ya, start doing your own masterpiece. Hopefully ya nanti masterpiece-nya juga bisa di enjoy sama banyak orang dan berdampak ke banyak orang gitu. And know yourself gitu. Itu fondasi utama. Fondasi utama kita. Oke Mas. Nah, itu dia pemirsa diskusi hari ini bersama Mas Tio yang mengingatkan kita bahwa teknologi akan terus berkembang, tapi keputusan untuk tetap menjadi manusia adalah pilihan yang harus diambil setiap hari. Becoming Power Human bukan ajakan untuk menjadi super, tapi ajakan untuk menjadi sadar, sadar akan nilai diri, sadar akan peran kita, dan sadar bahwa teknologi seharusnya membantu manusia, bukan menggantikannya. Terima kasih Mas Tio untuk gagasannya, refleksinya hari ini, diskusi yang luar biasa, bermanfaat juga untuk kita. Terima kasih. Semoga diskusi ini tidak berhenti di ruangan ini saja, tapi berlanjut dalam cara kita belajar, bekerja, dan memaknai hidup di era teknologi. Untuk itu, sebarkan seluas-luasnya. Mas, rasanya kurang afdol nih kalau misalnya saya tidak memanfaatkan momen ini untuk meminta tanda tangan Mas langsung di buku Becoming Power Human. Jangan lupa dibaca teman-teman, jangan lupa dibaca dan dibeli. Ini segelintir pemikiran dan saya rasa waktunya tepat sekarang ya, di mana AI sudah masuk ke kehidupan kita, jadi hopefully akan bermanfaat. Pastinya Mas. Oke Mas, boleh minta tanda tangannya.